pemirsa OTD, selamat malam minggu. OTD Kok kayak di mohon kuburan maaf sih? ya. Hah? Kok kayak di kuburan sih? Apanya? Itu belakang. Dekor kawinan. Itu kayak di kuburan, bunga-bunga Gua semua. habis menggelar akad nikah, makanya dekorannya belum dibuang. Oh, ya kan nanya, gua khawatir kenapa kok belakangnya begitu. Gun, gua tuh capek, Gun. Nih, buat penonton semua ya, gua tuh capek. Karena selama ini tuh berita tuh yang diberitakan tuh orang berita kena COVID, meninggal kena COVID gitu. Kita tuh harus beritain positif gitu loh. Kita beritain kesembuhannya. Hari ini ya, tapi ini belum, gua nggak tahu nih tayangnya kapan kan. Hari ini saat kita lagi syuting nih, 28.000 udah sembuh per harinya tuh. 28.000 udah sembuh. Jadi kita harus ngimbangin beritanya bahwa yang sembuh juga banyak gitu. Jangan yang terpapar doang yang disampaikan ya. Betul, tapi ada tapinya. Tapi PPKM, pemerintah sedang menyiapkan PPKM untuk diperpanjang hingga 6 minggu. Hingga 6 minggu. Luar biasa, hingga 6 minggu. Saya sih tidak masalah kalau Anda perpanjang hingga 6 minggu. Anda mau perpanjang sampai 1 tahun juga saya tidak masalah. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang memang harus keluar buat nyari makan. Kalau tidak keluar tidak bisa makan. Mall Anda tutup, semuanya ditutup. Harusnya bukan PPKM lagi. PPKM boleh, tapi coba dilihat apakah PPKM-nya bekerja apa tidak. Habis itu coba harusnya seperti apa supaya orang-orang masih bisa bekerja di luar. Kasihan Igun sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, stres tuh. Lihat udah ada bunga-bunga. Menyiapkan apa itu bunga-bunga? Enggak, tapi gue jadi bingung ya. Ini kalau misalnya ini gue mau nanya sama Master ya. Karena kita kan syuting cuma berdua. Ini kan kemarin udah PPKM nih, udah sebulan kan. Ini perpanjangan lagi 6 minggu. Kalau menurut Master, pegawai-pegawai gue mendingan gue keluarin aja kali ya. Jangan dong. Jangan dong. Kasihan dong. Lah kalau dia nggak ada yang masuk kerja, terus gimana tuh gajinya coba? Nah itu dia, makanya tadi gue protes. Orang-orang kan tetap harus kerja. Iya, itu Kecuali kalau gimana? pemerintah kasih duit Gajiannya langsung. itu gimana? Gue Ya pengen nggak tahu. tahu. Gajinya pakai apa? Anda pikir- pakai tisu, pakai remahan-remahan tisu nih, hah? Nah, anda pikir si orang pemerintah kenapa jadi marahnya sama saya? Lu ngapain itu? Bibir gue bikin jeding aja, gue kesal. Tapi sebenarnya sekarang ini kayak teman-teman yang divaksin gitu kan tambah banyak kan? Banyak. Soalnya di butik gue udah hampir semuanya sih divaksin. Betul, tapi divaksin itu kan cuma menjaga berapa puluh persen. Tidak artinya divaksin Anda tidak bisa kena kan? Ya dong. Tapi lumayan lah menjaga imun, kekebalan tubuh gitu. Master, Apa? ini kita ada video orang-orang yang takut banget sama divaksin. Kita lihat ya. Mana? Gemas mas-masnya. Kita tuh ya harus bertanya sama orang ini, harus kita wawancarain orang ini. Pertanyaannya gini, apakah dia ini takut sama suntiknya, apa takut sama vaksinnya? Kenapa? Soalnya kalau dia takut sama suntiknya, itu tangan dari atas sampai bawah semuanya tatoan. Iya. Kan tato disuntik juga. Iya, bukan Tato kan disuntik. pakai jarum juga. Iya, tapi nggak disuntik. Jarumnya kan cuma di luar. Tato begitu bunyinya. Tato kok bunyi? Ya mesin ini kan bunyi. Klakson bunyi. Iya apaan sih? Oke, kita mau berita up to date. Tuh, ya kan? Ini ada mobil polisi nyemprot disinfektan ke jalan dengan tujuan mensterilkan daerah tersebut. Tujuan niatnya baik, tapi malah merugikan orang lain. Kita lihat mobil semprot disinfektan, coba. Mungkin kayaknya kalau itu timing semprotnya nggak tepat ya. Iya sih, kalau gua nggak setuju ya. Kayaknya agak terlalu lebay kalau misalnya sampai ke jalanan tuh semprotnya seperti itu. Kecuali timnya harus diperbanyak. Jadi ada tim penyemprotan, ada tim pembersihan, ada tim yang ngelapin habis itu gitu kan. Itu kan nggak tahu apa aja disemprot tuh, tiba-tiba tuh satu jalanan disemprot. Ada gerobak orang, ada motor, ada semuanya gitu yang kena gitu kan. Udah gitu semprotannya bukan semprot biasa loh, bukan kayak uap loh, itu semprot loh. Ya, ini Oke, juga ada yang tambal lebih ban seru online. lagi. Oh, tambal ban online. Nih,
Dia nggak tahu nih gue. Ini gue tahu. Yang marah-marah ya. Dia disuruh tutup. Terus dia bilang, kan saya tambal ban. Gitu. Emang tambal ban online gitu. Oke, tapi biasanya nih kalau keluar video begini biasanya bisa dipotong-potong. Jadi kita mau coba lihat video lengkapnya nih ya. Jangan-jangan nggak seperti apa yang kalian lihat, coba. Sekolah online, kerja online, jual beli juga online. Hari gini semuanya serba online. Sampai-sampai sekarang tambal ban juga harus online. Bentar, tambal ban online? Gimana tuh ya? Ternyata ini dia nih awal mulanya. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Aduh, ada-ada aja deh Pak. Masa tambal ban online sih? Ya, tambal ban monggo. Sing mau tambal ban apa? Nggih. Pakai masker Pak nggih. Nggih. Oh, ternyata tempat tambal bannya masih boleh buka seperti biasa kok. Asal tetap menjaga prokes. Dan ternyata nih, setelah kejadian tersebut, Pak Sugimin selaku Satpol PP mendapat penghargaan karena menegur dengan sopan. Wah, selamat ya Pak. Udah viral, dapat penghargaan juga. Rezeki nomplok deh Pak. Ternyata tambal ban monggo, tidak apa-apa. Itu kan moto-moto video gitu bisa jadi masalah gitu. Anda moto-moto video. Itu makanya kenapa podcast saya angkain supaya Anda nggak potong-potong. Udah saya angkain aja, Anda masih potong-potong video saya. Master pernah nggak kepikiran dalam hidup Master mau nikah di dalam bis? Mau nikah di dalam? Bis. Kenapa harus menikah di dalam bis? Nggak tahu nih, kita lihat aja ya, ada orang yang nikah di dalam bis. Orang Ini Indo, bagus dan menarik iya, sebenarnya. orang Indo emang akalnya banyak ya, Say. Ini bagus dan menarik. Jadi sekalian menikah, mereka sekalian honeymoon dengan keluarganya, lihat-lihat wisata gitu kan ya. Dan tidak apa-apa karena tidak melanggar prokes kayaknya. Semuanya keluarga aja yang ada di dalam, nggak mengundang kerumunan. Wah, luar biasa. Saya coba akan menikah di private jet nanti ya. Jadi tidak melanggar kerumunan. Antar negara kita nikahnya nanti. Tapi yang paling lucu adalah pencurian pocong. Gue nggak ngerti deh. Kadang orang-orang tuh ngelakuin begini ya untuk kampanye prokes gitu, kampanye taat prokes tapi pakai pocong gitu. Terus nanti ada wisata gaib gitu ya. Kemarin di Amerika sudah ada orang yang pergi ke luar angkasa. Kita wisata gaib, mantap. Cucok. Orang gue lihat aja orang udah pada bikin pesawat terbang, mobil terbang. Iya, betul. Saya nggak tahu tuh udah jadi belum nih. Kalau misalnya udah jadi Pak Sandiaga Uno, tolong undang saya ke wisata gaib. Kita lihat yuk, ini pencurian pocong yuk. Bentar. Bentar, coba nih. Jadi kedua pemuda ini mencuri boneka pocong. Boneka pocong yang dipajang di jalanan. Oke. Pocong yang dipajang di jalanan untuk Nakut-nakutin orang kali kalau lu nggak taat. yang prokes. salah yang majang pocong di jalanan, bukan yang nyuri dong. Ngapain Anda pajang pocong-pocongan di jalanan buat nakut-nakutin orang Enggak, prokes? dia maksudnya adalah begini. Kalau lu nggak pada pakai masker, lu itu ada kemungkinan untuk lu bakal jadi pocong, lu metong. Betul, tapi ada kemungkinan juga orang lagi naik motor malam-malam pasang lampu lihat pocong di jalanan nabrak ke tiang listrik. Mikir. Ya Ayo, Allah, kenapa orang ini jadi pemarah? majang pocong di jalanan buat prokes. Orang lihat pocong malam-malam, kaget, jantungan, mati, bukan COVID. Gimana dong? Anda kreatif boleh, nggak apa-apa. Taat prokes boleh, kampanye prokes boleh. Nggak ada yang salah, tapi ya mikir gitu ya. Mohon maaf, gitu. Saya maaf dulu. Udah ngomong saya sekarang harus minta maaf. Maka kita balik lagi ya. Kita lanjut lagi habis ini ya. Jangan mana-mana, tetap di OOTD Obrolan of the Day. Good.
Dre, Apaan sih itu, tapi Bang? gue mau nanya. Gue mau Itu apa nanya. sih? Dia pakai apa sih tuh? Apa? Gue takut COVID, gue harus jaga-jaga takutnya mulut-mulut lemes lu kena gue.